Shalom, selamat petang, sahabat Kompare GKI Kabangan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk memohon berkat-Mu melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan boleh mengerti akan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk membuka Alkitab masing-masing. Kita perhatikan surat Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 5 atau 11. Saya akan membacakan untuk teman-teman dan silahkan teman-teman memperhatikan dari Kolose 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sekit, budak, atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang menerapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku, remaja pemuda GKI Kabangan membicarakan tema ibadah kita pada saat ini, yaitu black or white. Tentu kita ingat pada zaman dulu lagu ini sangat populer dan mungkin sampai saat ini masih sering didengarkan oleh orang-orang yang suka lagu-lagu dari almarhum Michael Jackson. Nah, lagu tersebut, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kita akan adanya perbedaan yang jelas, yaitu hitam dan putih. Jika kita berbicara black or white, mengisyaratkan ada perbedaan warna yang kontras, seperti dalam simbol di saudara kita Tionghoa atau Cina, yaitu adanya yin dan yang. Itu juga ada pemisahan yang tegas antara warna yang hitam dan yang putih. Terlepas dari hal tersebut, hendak menggambarkan akan adanya perbedaan yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Baik perbedaan warna, yaitu warna kulit, perbedaan status sosial, perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, bahkan perbedaan budaya, dan sebagainya. Nah, perbedaan itu sesungguhnya
adalah karunia Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menciptakan manusia itu berbeda-beda. Tentu dengan tujuan untuk saling melengkapi, saling menghargai satu terhadap yang lain. Namun bagaimana, saudaraku? Pada faktanya, tidak semua pihak atau kelompok dan bahkan perorangan bisa menghargai perbedaan tersebut, cenderung merasa diri yang paling baik. Misalkan yang terjadi pada zaman dulu, yaitu dalam kehidupan bangsa Jerman, mereka memiliki semboyan uber alles, yaitu merasa diri sebagai bangsa yang lebih baik, lebih dari segalanya dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, pada waktu itu di bawah pemerintahan diktator Hitler, kita tahu bahwa bangsa Jerman tidak suka dengan bangsa Yahudi yang pada waktu itu menjadi bangsa pendatang di sana, namun mereka menjadi bangsa yang kemudian mayoritas lebih unggul dalam kualitas dan sebagainya, yang dirasa mungkin mengancam keberadaan bangsa Jerman. Sehingga dalam pemerintahan diktator Hitler, banyak orang-orang Yahudi yang menjadi korban dengan berbagai macam alasan, yaitu untuk melindungi bangsa Jerman, sehingga mereka tega menyingkirkan sesama manusia, secara khusus bangsa Yahudi. Mereka ditangkap, entah tua, entah muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, semuanya dimasukkan dalam sebuah tempat yang disebut dengan kamp konsentrasi. Mereka semua dimasukkan dalam ruangan itu seperti open besar, open raksasa. Mereka dimasukkan di sana ruangan yang kedap dengan udara, ruangan yang didesain untuk menjadi tempat membuat mereka menjadi lemas dan pada akhirnya mati satu persatu. Tidak ada yang bisa selamat atau hidup satu orang pun ketika dimasukkan dalam kamp konsentrasi itu. Ada sebuah film yang terkenal yang mungkin sekarang sudah sangat sulit untuk dijumpai. Film itu yang saya ingat namanya Schindler List. Nah, itulah di sanalah film itu menceritakan bagaimana perlakuan bangsa Jerman terhadap bangsa Yahudi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, terutama teman-teman, remaja, pemuda, sejarah ini bisa mengingatkan kita semua bahwa yang namanya keakuan, kesombongan itu pada masanya akan berakhir. Pula dengan keberadaan Hitler yang pada akhirnya kita tahu runtuh. Pada akhirnya Hitler pun juga ditangkap dan diadili, dan dia mati dalam pengasingannya, dalam keberadaannya sebagai tawanan, karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dari Kolose 3 ayat 5-11 ini menceritakan keberadaan jemaat Tuhan di kota Kolose yang sekarang menjadi bagian dari negara Turki, dulu yang tumbuh dalam masyarakat majemuk sebagai kota yang menjadi salah satu kota perdagangan internasional pada waktu itu. Tentu akan menjadi tempat perjumpaan, yaitu orang-orang dari berbagai tempat, dari berbagai negara. Tentu keberadaan jemaat Tuhan di kota Kolose pun juga tidak luput dari keanekaragaman anggota jemaatnya. Ada jemaat Tuhan yang berasal dari bangsa Yahudi, namun juga ada yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Nah, dalam kehidupan jemaat Tuhan di Kolose pada waktu itu yang terdiri dari berbagai suku bangsa, di sana bangsa Yahudi walaupun bukan mayoritas, karena jumlah orang Yahudi tidak lebih
banyak dari suku bangsa yang lain tidak ada separuhnya. Jadi yang separuh lebih itu adalah dari berbagai suku bangsa yang ada, yang menjadi satu, tinggal dan juga berdagang dan hidup di kota Kolose. Nah, di sanalah bangsa Yahudi yang merasa menjadi umat pilihan Allah. Mereka juga melakukan perilaku atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka semena-mena. Mereka merasa diri lebih baik dari suku bangsa yang lain, yang walaupun satu jemaat, sama-sama jemaat Tuhan di kota Kolose. Nah, di sanalah kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menyerukan agar apa? Yaitu eksklusivisme, merasa diri eksklusif, sikap merasa diri sebagai yang paling baik, yang paling benar, supaya dibuang jauh-jauh dari kehidupan umat Tuhan pada waktu itu, dan juga termasuk dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini. Mari kita justru pupuk, yaitu kesatuan umat Allah dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana saudaraku, pemuda remaja GKI Kabangan, kita dapat mewujudkan kesatuan umat dalam Yesus Kristus, walaupun kita ini berasal dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang tidak sama, baik mungkin suku bangsanya juga berbeda, status sosialnya dan sebagainya. Kita ini adalah anak-anak Allah, hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita lebih kedepankan kesatuan dan persatuan. Kita menyadari bahwa perbedaan itu adalah karunia Tuhan yang indah, yang harus kita hargai dan junjung tinggi. Nah, ketika kita bisa saling menghargai, saling mengutamakan satu dengan yang lain, maka kita akan dapat saling menguatkan satu terhadap yang lainnya. Jangan mau, saudara-saudaraku, kita dipecah belah karena hanya beda suku, bahasa, status sosial, dan sebagainya. Marilah kita jalani hidup yang Tuhan kehendaki, yaitu saling mengasihi, saling menghargai, saling mendukung sebagai sesama anggota Kompare GKI Kabangan. Kalau ada saudara kita yang sedang dalam permasalahan, mari kita bersama-sama perhatikan, kita tolong sesuai dengan kemampuan kita. Kita dukung juga di dalam doa, supaya saudara-saudara kita boleh merasakan kasih Allah melalui hidup kita. Sekalipun kita ini bukan keluarga atau saudara kandung, tetapi kita ini adalah saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berasal dari latar belakang yang beraneka ragam, yang berbeda satu dengan yang lain. Kita ingat, gereja kita adalah GKI, Gereja Kristen Indonesia, yang menghargai keperbedaan, menghargai setiap suku, bangsa, dan latar belakang dari umatnya, dari orang-orang yang menjadi anggota jemaatnya. Mari kita sebagai remaja, pemuda Tuhan, kita terus menjunjung kebersamaan, kesatuan. Biarlah melalui kehidupan kita boleh menjadi sarana berkat untuk menyatukan saudara-saudara kita dari suku, dari bangsa, dari agama, bahkan dari latar belakang yang berbeda, untuk menjadi satu, yaitu keluarga Tuhan, keluarga Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudaraku, kita saat ini sejenak merenungkan firman Tuhan. Kita mengakhiri dengan doa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami boleh bersama merenungkan firman-Mu yang kami baca dari Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-11, yang intinya mengingatkan kita, mengajak kita semua untuk tidak merasa diri lebih baik
dari saudara kita yang lain, karena dari berbeda suku, berbeda dari latar belakang, baik ekonomi keluarga dan sebagainya. Namun kami sadar bahwa kami ini adalah satu sebagai remaja pemuda GKI Kabangan. Tuhan mampukan dalam kami menjalin kasih, menjalin persahabatan, persekutuan dengan saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui keberadaan kami. Kami saling mendukung, saling memperhatikan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kasih-Mu boleh dirasakan oleh sesama kami, oleh saudara kami, dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami boleh melihat hidup kami menjadi contoh, menjadi persekutuan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.